Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu syurutis sholah, bab syarat-syarat sholat, halaman 90. Syarat itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan sholat tapi di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat itu namanya rukun ya. Kalau ini di luar sholat tapi terkait dengan sah tidaknya sholat, namanya syarat sholat. Hadis yang pertama dari Ali bin Thalaq radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum, apabila kentut salah seorang di antara kalian fis sholah, ketika sholat, falyan sorif, hendaklah ia berpaling, wal yatawaddo, dan hendaklah dia berwudu, wal yu'idus sholah, dan ulangi kembali sholatnya. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Ini jadi dalil bahwa syarat sholat itu yang pertama suci dari hadas ya. Hadas yang disebutkan di sini salah satu contohnya yaitu kentut. Bahkan kalau sedang sholat pun kentut, maka sholatnya harus dibatalkan ya. Tidak kemudian dilanjut ya. Meski kentut sebut saja di luar sholat ya. Dan sesudah dibatalkan maka tidak dilanjut rakaatnya, dimulai lagi dari awal, menunjukkan bahwa yang tadi itu sudah gugur, dan gugurnya sholat tersebut menunjukkan bahwa bersuci dari hadas itu syarat sholat, syarat sah sholat. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah sholata haid, Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang telah haid, maksudnya yang sudah balik, illa bi khimar, kecuali memakai kerudung. Ini jadi dalil bahwa ini sudah masuk pakaian perempuan ketika sholat itu wajib memakai kerudung. Tapi jangan dipahami mafhum mukhalafah, oh berarti di luar sholat mah itu wajib, enggak juga ya. Justru ini menegaskan, menguatkan, karena di luar sholat ayat Qur'annya jelas ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna ya. Jadi harus menutup dari atas sampai ke bawah jilbab, kecuali wajah dan telapak tangan, illa ma dhahara minha. Kemudian hadis berikutnya ini dari Jabir radhiyallahu an, tentang pakaian laki-laki, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idza kana thawbu wasi'an, apabila kain pakaianmu lebar, faltahif bih, maka lipatkanlah, tutupkanlah ke seluruh tubuh, yakni fis sholah, yaitu dalam sholat. Wali muslimin, dan pada riwayat Muslim, ini salah kabina-bina ya, mohon maaf nih sebelumnya. Saya dulu periksa kitab ini enggak semuanya ya. Setelah kita sering baca ternyata terlalu banyak salahnya ini. Editornya kurang bagus. Mohon maaf ya kalau saya salah merekomendasikan kitab.
Fakholif ini yang benarnya fakholif itu maka silangkanlah baina torofaihi di antara dua ujungnya. Maksudnya ujung yang satu ke bawah, ujung yang satu ke atas, atau ujung yang satu ke kanan, ujung yang satu ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Pokoknya disilangkan. Jadi harus menutup. Wa in kana dhaikon, kalau kainnya pendek, kecil, fattazir bih, cukup bersarung. Bersarung itu dari pinggang ke bawah. Ini sababul urutnya begini, Pak. Ketika safar, Jabir ini junub, ya. Jadi bajunya bukan junub, bajunya terkena najis. Maka dia belum sempat mencuci, yang ada tinggal kain sinjang, kain samping. Kain apa itu namanya? Kain sarung. Ya. Beda, ada sinjang sama sarung. Sinjang gitu. Ya. Maka dia karena memahami bahwa ketika sholat ini harus tertutup, ditutupkan, tapi kan sinjang mah Pak ponok. Maka Jabir itu sholatnya sambil begini. Nah begini Pak, kainnya kain semacam kain sarung, ya. Jadi kan segini ya, kalau sarung dikeatasin. Bahkan kalau ruku sujud pasti terbuka auratnya. Punten, mungkin saat itu belum zamannya pakaian dalam, ya. Jadi Jabir itu sholatnya disebutkan di hadis begini lah, ya. Biar tertutup ini semua dari pundak ke betis kaki. Kulantaran kaina ponok sarung, jadi kieu sholat tadi. Nah itu Nabi tegur. Nih cenah kata Nabi, sholat dengan menutup dari pundak itu kalau kainnya besar. Tapi kalau kainnya pendek seperti kamu sekarang, udah cukup disarung saja, biar ke atasnya telanjang badan. Ya. Ini jadi dalil nanti yang kita fahami bahwa aurat laki-laki itu antara pinggang sampai lutut, ya. Paha termasuk aurat. Menurut jumhur, sebagian ulama menyebutkan paha tidak termasuk aurat. Aman mah bapak-bapak mun goes nganggo nu handapeun tuur, ya. Aman itu, ya. Jadi antara pinggang sampai di bawah lutut, sampai lutut. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh tidak saya sholat laki-laki disarung mukul, ininya telanjang badannya? Boleh kalau memang nggak ada lagi. Tapi kalau ada, kan tadi Nabi menganjurkan kholid baina toropai itu dari atas tertutup, ya. Jadi harus pakai baju. Tapi kalau tidak ada, boleh. Lebih jelasnya lagi, walahuma fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, la yusolli ahadukum fi tsaubil wahid. Tidak boleh salah seorang di antara kamu sholat memakai satu lembar kain, laisa ala atikihi minhu syai'un, yang tidak ada di atas pundaknya selembar kain pun. Maksudnya jangan sholat telanjang badan. Nah, apakah tidak bertentangan dengan yang tadi? Ya tidak. Ini secara umum sholat itu laki-laki bagian atas badan dan kaki tertutup pakaian, kecuali kalau tidak ada kainnya, maka dahulukan sarung atau celana. Nah bedanya dengan perempuan tadi, perempuan mah harus tertutup dari sejak kepala, begitu, ya. Lebih jelasnya lagi ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha di hadis berikutnya, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar bi ghairi izar. Boleh tidak perempuan sholat memakai dir'un? Dir'un ini Pak, baju atasan, wa khimar dan kerudung, bi ghairi izar, tapi enggak pakai sarung. Nah ini menunjukkan, jadi sejak zaman Nabi yang namanya pakaian itu ada 3 lapis. Satu penutup kepala, khimar atau sorban, ya. Yang kedua baju, ini atasan.
Yang ketiga bawahan, ya celana atau rok. Tapi memang kadang juga Nabi memakai gamis, ya, ini panjang langsung. Ibu-ibu juga begitu, ya. Saya dulu pernah ditanya oleh salah seorang guru negeri, Ustadz, banyak siswi SMA di sekolah saya, baju putihnya teh disambung dengan rok abu-abu, ya, disambung, ya. Ente dibagi dua gitu, ya. Tanya sama kesantrian sama BK itu, kenapa bajunya begitu? Ya kan ini biar syar'i. Jadi baju syar'i itu harus satu lembar ke bawah. Emang begitu? Saya jawab, enggak, ini hadisnya jelas. Di hadis ini menunjukkan zaman Nabi pun ibu-ibu ada baju atasan, ada baju bawahan. Cuma memang baju atasan itu kalau ibu-ibu jangan dimasukkan ke pakaian bawahan, karena nanti punten pinggulnya terlihat. Jadi bajunya harus yang longgar sampai betis agar pinggul tidak terlihat lekukan tubuhnya. Kalau sengaja memperlihatkan malah itu kan yang dilaknat, ya, oleh Nabi dalam hadis, dua yang nggak pernah saya lihat di dunia tapi ada di neraka. Zaman Nabi can katingali ayeuna mah pabalata katingali. Satu, lelaki yang memegang pecut suka memukul, ya, tukang mencambuk, ya, menyiksa. Yang kedua, perempuan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, dia pakai pakaian tapi tetap memperlihatkan lekukan tubuhnya. Itu salah satu penafsirannya. Yang kedua, dia berpakaian tapi pakaiannya transparan, terawang, ya. Itu tafsiran yang kedua. Atau yang ketiga, dia berpakaian tapi berpakaian sebagiannya dibuka, ya, kayak artis-artis yang tidak berjilbab. Nah, itu berpakaian tapi telanjang, di sarwajeng ditaranyang kabeh cenah teh gitu. Nah, ini jadi boleh, ya, ibu-ibu atasan kerudung, kemudian atasan baju dan atasan rok, bawahan rok, ya. Nah, yang ditanyakan Ummu Salamah, boleh tidak ketika sholat pakai kerudung lalu pakai baju, enggak pakai rok? Jawaban Nabi, idza kana dir'u, apabila bajunya sabighon, panjang, yughatti, menutup, zuhura qadamaiha, bagian punggung telapak kakinya. Nah, ini jadi dalil bahwa ketika sholat ibu-ibu tidak wajib pakai mukena. Jadi mun teu make mukena teh dianggap teh henteu sah, ya. Padahal di sini juga zaman Nabi ibu-ibu pakai kerudung, pakai baju, lalu pakai rok. Ada juga yang nggak pakai rok kalau bajunya panjang sampai menutupi punggung telapak kaki. Dan ini jadi dalil bagi ibu-ibu mah isbal. Ya, kalau bapak-bapak makruh isbal itu melebihi 2 mata kaki. Kalau ibu-ibu justru dianjurkan sampai punggung telapak kaki. Ya. Dan ini dijadikan dalil, ya, di mazhab Syafi'i bahwa perempuan tidak wajib pakai kaos kaki. Karena yang diperintahkan oleh Nabi yang penting pakaiannya sampai punggung telapak kaki. Kalau memang wajib di kaos kaki, pasti Nabi menjelaskan, dan pakai kaos kaki enggak, ya. Jadi kalau kita melihat sebagian ibu-ibu nggak pakai kaos kaki, jangan terlalu ekstrim, ya. Weh, ini berpakaian tapi telanjang, asal pakaiannya panjang sampai punggung kaki, itu berarti mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya pribadi, ya, ikut mazhab lainnya yang menjelaskan bahwa kecuali wajah dan telapak tangan, di luar itu kaki pun bagi ibu-ibu harus ditutup pakai kaos kaki, begitu. Amanah Pak, pakai lah, ya. Anak perempuan bapak, ibu-ibu, istri-istri bapak lebih baik pakai kaos kaki, aman, ya. Jadi
kesimpulannya pakaian ibu-ibu ketika sholat itu sempurna ya. Dan itu bukan pakaian sholat saja, bahkan pakaian di luar sholat pun demikian. Selanjutnya nomor 225 ini terkait syarat menghadap kiblat. Jadi tadi yang pertama suci dari hadas, yang kedua pakaian menutup aurat, ini yang ketiga tentang menghadap kiblat. Hadisnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam yang gelap. Fa ashkalat alainal kiblah, maka membingungkan kami mana arah kiblat. Kalau gelap berarti rasi bintang nggak kelihatan ya, dan bulan mungkin sedang nyumun ya, sedang konjungsi. Fasollaina, lalu kami pun sholat ke arah yang menurut kami ini arah kiblat. Falamma tola'atis syamsu, ketika esok harinya terbit matahari, idza nahnu shallaina ila ghairil kiblah, ternyata kami sholatnya tidak menghadap kiblat ya. Jadi mungkin Bapak sedang di mana camping ya, aliran api unggun juga enggak nyala, ada usum hujan ya, senter habis. Kalaupun ada senter kemana nang tukeun, enggak ada bulan, enggak ada bintang ya, kompas enggak bawa, sholat ke sebelah sana. Pas besok harinya subuh terbit matahari, gening sholat teh kawetan teu kakulon misalkan ya. Maka turun ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, ke arah manapun kalian menghadap maka di sana ada wajah Allah. Ayat ini berlaku untuk yang tidak tahu kiblat. Awas jangan dipakai ayat ini di Masjid Baitur Rahman di sini. Bapak sholat menghadap ke sana, ditegur sama Pak Ketua, kenapa sholat menghadap sana? Pan ini dalilnya fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Salahnya salah nggak dalil ya. Jadi dimanapun kemanapun kalian menghadap di sana ada Allah. Itu berlaku memang secara umum, maknanya demikian. Kita mau sedang menghadap kemanapun Allah ada, Allah mengetahui. Dan kita sholat kemanapun ketika tidak tahu kiblat diperbolehkan, karena di sana hakikatnya ada Allah. Tapi kalau tahu kiblat jangan berani-berani, tidak sah sholatnya. Keterangannya justru menunjukkan bahwa sahabat paham sholat itu harus menghadap kiblat. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriq, sanes musyriknya itu musyrik madoraka, wal maghrib kiblah, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Bapak-bapak tahu kan peta Makkah dan Madinah ya. Madinah itu ada di sebelah utara Makkah. Berarti dari Madinah kiblatnya kemana? Ke selatan. Antara barat dan timur, timur dan barat itulah kiblat. Ya, kalau ini selatan, ini timur, ini barat. Kalau dari saya ya, kalau dari Bapak beda ya. Jadi kata Nabi SAW, pokoknya asal barat ada di sebelah kanan kamu, timur ada di sebelah kiri, itu kiblat. Ini yang namanya dalam fikih jihatul kiblah. Jihatul kiblat teh yang penting arah mata anginnya sama dengan kiblat. Contoh di Bandung, kemana kiblat? Ke barat. Baratnya barat agak barat laut atau ke barat daya, gak penting, pokoknya asal ke arah barat itu sudah kiblat. Ini yang dulu almarhum ya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rame sampai masuk Metro TV ya, TV One ya diskusinya, karena kata Pak Ali Mustafa Yakub
Di Indonesia itu nggak harus tepat menghadap kiblat. Pokoknya asal menghadap barat itu sah begitu. Karena kalau harus menghadap kiblat nggak mungkin. Kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu ukurannya, beliau ada ukurannya. Jadi kalau Masjid Istiqlal mau pas menghadap kiblat, itu nggak boleh ada ke samping, tapi mundur ke belakang sampai ke Pasar Senen. Kata beliau begitu. Jadi sholatnya pas Ka'bah, Pak, sabar meter Ka'bah. Saya belum lihat ukurannya di internetnya. Jadi seandainya ini lebarnya pas Ka'bah, pas. Yang sholat di sebelah sana di halaman itu nggak boleh, harus mundur seukuran bangunan ini saja. Ya, itu fikih pakai Ali Mustafa Yakub. Saya masih ingat ya, saya ditugaskan wawancara oleh Ustaz Ahmad Najib. Kali itu cenah ka ITB teangan saha ya. Saya ketemu Bapak Mujir Harto ya, Profesor Mujir Harto kan terkenal beliau. Ahli astronom muslim lagi, sama dengan Pak Thomas Jamaluddin lah, sering memberikan masukan dalam hilal dan sebagainya. Kata beliau, ya nggak demikianlah, kan kita di dunia itu satu titik saja, ya kan teori bola langit, bola bumi. Kita itu satu titik, Ka'bah itu satu titik, Bandung satu titik. Asal titiknya bertepatan, nah itu sudah menghadap kiblat. Nah kalau titik ini tidak tepat, misalkan kalau dari Bandung harusnya ke barat, ke sebelah kanan sedikit kan 23 derajat. Ya. Nah ini nggak ke sebelah kanan sedikit, itu berarti titiknya melenceng. Ya, ke mana? Ke Sudan juga nama, ke Tunisia, ya, ke Maroko, ya. Jadi nggak pas ke Makkah, ya. Maka dari itu harus tepat. Atau kalau terlalu ke sebelah sini, berarti ke Afrika Selatan, ya. Jadi itu karena beliau, maaf ya, pakai Ali Mustafa Yakub rahimahullah, beliau tidak memahami bola langit bola bumi, bahwa kita ini bukan berarti seukuran begini. Ya ini Bandung itu satu titik, Makkah itu juga satu titik, asal titiknya bertepatan itu pas. Tapi kalau titiknya berbeda, ya bergeser saja kan 1 derajat itu sudah beda kesananya. Nah jadi ukurannya jangan bangunan Ka'bahnya, kata Pak Mujir Harto, titik itunya lurus atau tidak. Ya. Tapi memang kita harus menghargai pendapat yang menilai bahwa nu penting mah kiblat itu ke arah barat, nggak harus tepat. Kenapa? Karena hadisnya begini, ya. Cuma kalau fikih saya, hadis ini berlaku untuk zaman Nabi yang belum diketahui titik koordinat. Kalau sekarang sudah mudah diketahui, ada banyak aplikasinya. Pakai Google Map juga bisa akurat. Ya, maka dari itu, karena kita sudah tahu, hadis ini nggak bisa diamalkan secara umum, kecuali dalam kondisi kita tidak tahu. Misalkan saya ya di Pangandaran ya sholat di musola, mana itu arah kiblat ya. Atau ada pacen ieu nyumput pakai kompas nggak sesuai ya. Nyerong tercekap pada haririn ya. Aduh ini gimana, ya udah ya, kan kita juga nggak terlalu tahu. Kadang kompas kan digini-gini susah akuratnya, digini-gini juga. Ya udah kita ijtihad, pokoknya asal ke arah barat kita sholat. Ya, jadi kalau kita tidak tahu persis titik koordinat, hadis ini berlaku jihatul Ka'bah. Tapi kalau kita tahu, contoh di sini Baitur Rahman, ya ahli pengukurannya sudah ngukur ke sini tepatnya masjidnya agak nyerong dikit. Itu harus ditaati karena sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu nggak apa-apa. Ya. Begitu ya seputar jihatul Ka'bah. Jadi kalau kita tahu istilahnya Ainul Ka'bah, arah tepat Ka'bah, maka harus dipatuhi. Tapi kalau kita tidak tahu Ainul Ka'bah, cukup jihatul Ka'bah, arah mata anginnya saja. Kalau Ka'bah ada di sebelah barat, yang penting ke arah barat. Selanjutnya masih dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia berkata,
Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi, sholat di atas kendaraannya, yaitu unta atau kuda, tapi kudanya tidak berlari tentu. Haitsu tawajjahat bih, ke arah mana saja untanya itu menghadap. Muttafaqun alaih. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'si, beliau berisyarat dengan kepalanya. Jadi kalau ruku segini, sujud lebih bawah, ya. Tapi walam yakun yasna'uhu fil maktubah, tidak pernah melakukannya dalam sholat wajib. Nah ini tolong diperhatikan, ya. Nggak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali kalau darurat. Darurat menghalalkan semua yang haram. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safaro, beliau apabila safar, farada an yatatawwa, lalu ingin sholat sunat. Tuh catat, sholat sunat bukan sholat wajib. Istaqbala binaqatil qiblah, beliau menghadapkan dulu untanya ke kiblat. Fakabbaro, lalu bertakbir. Tsumma shalla haitsu kana wajhuri kabih, sudah takbiratul ihramah, bebas kemana saja untanya menghadap, beliau sholat. Sholatnya sholat naun, ini yang sering disebut oleh para ulama sholat mutlak safar. Tahiyatul masjid dah bukan. Kira ku tahiyatul masjid di naon, tanya di masjid tahiyatul masjid, ya. Sholat tahajud kan malam, ini kan sepanjang perjalanan siang. Sholat duha mungkin, ya. Rawatib nggak mungkin karena nggak ada, Nabi sepanjang safar nggak mengamalkan rawatib, ya. Sholat wajib pasti turun. Nah ini jadi dalil Nabi itu ketika safar bahkan sholat. Kalau di hadis-hadis bab Riyadhus Shalihin tentang safar, Nabi ketika safar itu banyak bertasbih, banyak bertakbir, ya. Ai urang mah naon mun safar family gathering, wah karaokean dina beusna. Untung tadi lanat oge. Saya juga dapat laporan, ya, ketika saya nggak ikut sakit. Aduh cenah Ustad anu tadi carek-carek teh nyanyi gara dina bus. Aduh kita subhanallah. Cing atuh ustad mah. Saya pribadi kalau naik mobil apapun nggak pernah nyetel musik kecuali ngantuk, ya, ngantuk masuk nyetel musik, tapi musik nage musik dikrullah, ya, mal musik ngalal jerek de para ruku, ya. Paling ngaji atau seseringnya enggak, karena mengganggu konsentrasi kalau bagi saya, ya. Saya dari sejak kecil menghafal apa nggak pernah pakai musik, justru kalau pakai musik jadi mengganggu konsentrasi. Makanya staf di pesantren juga pada nggak mau di ruangan saya, karena syaratnya nggak boleh ada musik. Ah cenah gararing di ruang ustad pindah cenah para rinah we. Karena kalau pakai musik saya nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau nyetir mobil, ya, sejak punya mobil jadi kapaksa, ya, tara nyetel musik oge tunu mah nyetel we. Atau kadang kita nyetel ngahargaan penumpang karena tarariis. Nah ini jadi dalil payah sekali lagi kita jangan sholat wajib di atas kendaraan. Contoh, saya dulu pulang dari Surabaya naik kereta jam 8, turun di stasiun Bandung itu jam 7, tapi biasalah kereta terlambat, sudah biasa setengah 8. Untuk sholat duhur dan asar saya di atas kereta, ya. Saya cari gerbong makannya, kan ada musola. Kalau bisa berdiri ya berdiri biasa, nggak sambil duduk, sholat di sana. Tapi untuk maghrib bisa, saya masih ingat maghrib teh masih di Nagreg-nya, di lingkar Nagreg yang baru kereta itu. Adan maghrib teh buka karena saya sahur buka. Oh ditanya, saya senang nggak sholat sekalian? Kan nanti kita turun di Bandung. Kan cana Ustaz sudah sholat isya, ya nggak apa-apa. Kan di jamaah boleh. Apalagi sampai stasiun belum sampai rumah masih safar. Boleh di jamaah. Kalaupun sudah di tempat di jamaah boleh nggak dikosor.
Justru yang nggak boleh itu sholat wajib di atas kendaraan. Meski ketika itu saya menyesal karena ketika asar di Cibatu berhenti lama. Tarurun nu ararapal ararudud. Nah, cita ararudud saya tanya kondektur atau nu aya di kereta. Teh, ini kenapa pada turun? Oh iya Pak, biasa can di Cibatu turun dulu isi bahan bakar. Berapa lama? Ya kurang lebih 15-20 menit. Nyahok itu madek sholat heula. Dah sudah sholatnya. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang naik kereta ya Surabaya Bandung, tunggu aja di Cibatu ya. Karena lama ternyata. Cukuplah jamak kosor mah bapak mah 5 menit. Jadi kalau bisa turun di stasiun, turun ya. Jangan di kendaraan. Tapi karena saya dulu nggak tahu, oh tidak kakara di Surabaya ke Bandung naik kereta ya. Biasanya naik pesawat. Jadi begitu. Terkecuali di pesawat terbang ya. Tapi saya pernah di pesawat terbang menunggu saja. Keweh di bandara karena masih ada waktunya ya. Meski karena polos ketika ke Ambon Pak salah perhitungan ya, naik pesawat jam 1 3 jam kan, jam 4 subuh 4:30 cukup lah turun nagis caan. Salah kuduna ditarik mundur 2 jam kan. Kalau Ambon sudah waktu Indonesia Timur, jadi sholat subuh kaburangan. Itu gara-gara tegaul. Dulu belum zaman Android Pak. Kalau sekarang Android otomatis kan. Dulu belum zaman Android. Sugante jam 4 turun. Nagis caan jam genep sih orek. Nah itu hati-hati juga ya. Kalau kita memprediksi turun udah habis waktunya nggak apa-apa. Sholat di atas pesawat ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Bumi itu semuanya masjid tempat sholat kecuali kuburan dan toilet. Ini hadisnya dhaif tapi nanti dikuatkan oleh hadis-hadis sahih ya. Kemudian di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalla salat fi sab'i mawatin di 7 tempat. Ini hadisnya dhaif tapi bisa dipakai karena pertimbangan hadis yang sahih. Yang pertama al-mazbalah, tempat sampah karena kotor najis, ini nggak boleh ya di TPA atau TPS. Wal majzaroh, pajagalan, teu menang sholat di pajagalan. Pajagalan secara bahasa ya, tempat penyembelihan hewan nggak boleh. Karena apa? Kotor, darah itu kan najis ya. Wal makbaroh, kuburan. Nah nanti dikuatkan oleh hadis berikutnya yang sahih. Kuburan itu nggak boleh kita sholat sengaja di area kuburan atau sengaja menghadap kuburan. Tapi kalau sholat jenazah di atas kuburan boleh. Yang nggak boleh itu sengaja sholat wajib di area kuburan, di komplek kuburan. Tapi kalau di masjid dekat kuburan nggak apa-apa. Ya, saya suka mengisi di Jalan Porib, Makam Caringin. Itu kan kesananya kuburan, nggak apa-apa. Dah itu mah bukan komplek kuburan, udah di luar kuburan. Atau di Al-Maksumah ya, di Ranca Ekek rest area kuburan kan, tapi dah kuburannya belah di itu masjid belah di, ya, nggak apa-apa. Wa qari'atat thoriq, dan tengah jalan nggak boleh karena mengganggu fasilitas umum dan kita nggak mungkin khusus sholat ya. Kecuali kalau sedang sholat id, jalanan kan dialihfungsikan dulu. Wal hammam, toilet juga nggak mungkin karena najis. Wa ma'atinil ibil, penambatan unta karena unta itu hewan liar. Kita nggak mungkin khusus sholat di penambatan unta. Jadi kalau kita sholat untanya pasti kabur, kita nggak khusyuk ya. Dan yang terakhir wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala, di atas Ka'bah. Nah sok yang harap ka mana di atas Ka'bah. Tunggul gitu. Itu iseng-isengan, nggak boleh ya. Kalau di dalam Ka'bah silakan menghadap kemana saja.
Nah, dikuatkan di hadis berikutnya, ini yang sahih, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat sengaja menghadap kubur dan jangan duduk di atas kuburan, ya. Menginjak juga nggak boleh, duduk di atas kuburan juga nggak boleh. Sholat sengaja menghadap kuburan juga nggak boleh. Termasuk nanti masjid yang dibangun yang di sana ada kuburan nggak boleh. Kuburannya harus dibongkar. Itu kan Masjid Nabawi begitu. Masjid Nabawi itu ada makam, kata Nabi, bongkar dulu makamnya, pindahkan. Ya nggak boleh kita membangun masjid di atas area kuburan atau ada kuburan. Baik, kita cukupkan dulu ya, kita sambung nanti sesudah Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31. Larangan sholat sengaja di atas menghadap kuburan, termasuk di atas kuburan. Karena jangankan sholat, duduknya saja nggak boleh, menginjak saja juga nggak boleh, ya. Terkecuali kalau darurat, nggak ada lahan lain, kita mau menguburkan misalkan harus menginjak kuburan orang lain, nggak jadi soal. Kemudian dikecualikan kalau sholat di atas kuburan itu sholat jenazah, yang nanti ada pembahasannya di bab sholat jenazah. Ketika Nabi SAW bertanya, kemana perempuan ibu-ibu yang tukang beberes di masjid, kok saya nggak lihat hari ini? Kata sahabat, semalam meninggal dunia, sudah dikuburkan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian nggak memberitahu aku? Jawab sahabat, takut mengganggu Nabi, ya. Bukan mengganggu Nabi tidur, mengganggu Nabi sholat, Nabi ibadah. Kalau kita makan orientasinya tidur saja, ya. Dan kemudian Nabi SAW meminta ditunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkan, lalu Nabi pun sholat di atas kuburan, sholat jenazah tapi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyandur, maka perhatikanlah. Fa in ra'a fi na'laihi adzan, jika ia melihat di alas kakinya kotoran, au qadaron, atau kotor sampah, ya, falyamsahu, maka gosokkanlah ke tanah, wal yusolli fihi ma, dan silakan sholat pakai alas kaki tersebut. Ini bukan berarti sholat harus pakai sandal, ya. Maksudnya boleh pakai sandal yang sudah dibersihkan. Yang dibersihkannya itu hanya dengan digosokkan ke tanah, nggak usah dicuci pakai air. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adza, apabila salah seorang di antara kamu menginjak kotoran, bi khuffaihi, dengan kedua sepatunya, fatahuru maturab, maka alat pensucinya adalah tanah. Ini dengan cara digosokkan. Ini jadi dalil syarat sholat bersih dari najis, ya. Dan kita harus memperhatikan kalau ada najis, bersihkan segera. Kemudian hadis yang berikutnya membahas tentang syarat sholat itu tidak boleh ada obrolan manusia, ya. Harus khusyuk. Hadisnya dari Muawiyah bin Al-Hakam, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi sholah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak layak padanya sedikit pun obrolan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sholat itu tasbih, takbir, membaca Al-Quran dan yang semisalnya, ya, istighfar, doa, silakan. Ini sababul wurudnya pernah kita bahas
seorang sahabat yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang di sampingnya yarhamukallah. Nah, sahabat marah, ya. Sahabat marahnya dengan begini, ya. Ada juga yang begini, ya. Lalu orang itu balik bertanya, kenapa kalian cenah marah gitu? Abong anyar asup Islamna, ya. Nah, beres sholat Nabi tanya, siapa tadi yang bilang yarhamukallah? Saya. Nah, Nabi menjelaskan begini, yang dimaksud ini kan yarhamukallah bahasa Arab, ya. Tuh bahasa Arab, jadi nggak ada kaitannya bahasa Indonesia. Nggak usah ada pertanyaan, boleh tidak berdoa pakai bahasa Indonesia? Kan dalam sholat nggak boleh ada bahasa manusia. Bukan, kalamun nas itu ngobrol. Ini sababul wurudnya orang yang jawab bersin yarhamukallah itu dikategorikan kalam, obrolan, karena ada ka. Ka itu Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Nah, itu berarti sedang dialog. Ya, kalamun nas itu dialog. Nggak boleh. Maka kata para ulama, kalau dia berdoanya yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, itu nggak batal sholatnya. Jadi kalau dia yarhamukallah batal. Termasuk nanti dalam salam, assalamualaikum, bapak teh refleks waalaikumsalam, batal sholatnya. Ya nggak boleh dalam sholat menjawab salam. Nabi nanti ada am itu isyarat bahwa Nabi sedang sholat, atau Nabi begini, tahan dulu, sabar dulu, ya. Tentunya bagi mereka yang datang nggak tahu, karena sababul wurudnya nanti hadisnya dibaca. Ini orang-orang yang baru masuk Islam atau baru pulang hijrah dari Habasyah, lihat sholat nggak paham kalau dalam sholat nggak boleh ngobrol. Assalamualaikum marukana boleh jawab. Nabi pun begini, ya, tahan dulu. Jadi sekali lagi, kalamun nas itu dialog, ngobrol. Kalau bapak berdoa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Itu bukan kalamun nas, itu munajat. Kita dialog dengan Allah, berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, itu boleh. Dalam hadis Zaid bin Arqam, ia menjelaskan, sungguh kami dulu suka ngobrol ketika sholat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dari kami ngobrol dengan temannya sesuai ukuran kebutuhannya, sampai turun ayat hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat, khususnya sholat wusta, sholat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan keadaan tunduk. Faumirna bisukut wa nuhina anisal kalam. Maka kami diperintah diam dan dilarang ngobrol. Nah, ini jadi maksud qanitin itu nggak boleh ngobrol diantaranya. Kemudian hadis berikutnya 236, ya. Ini sababul wurudnya ketika Nabi terlambat sholat, Abu Bakar kemudian jadi imam, ya. Lalu Nabi datang masbuk karena Nabi mengurus urusan umat di kampung mana, gitu. Lalu Nabi membelah saf dari belakang maju ke depan sampai di saf pertama, ya. Itu jadi dalil boleh membelah saf. Setelah tahu Nabi ada, sahabat kemudian begini, sampai Abu Bakar melirik, ternyata di belakang ada Rasulullah, ya. Maka kemudian Rasulullah berisyarat begini, lanjutkan. Tapi Abu Bakar malah mengangkat tangannya dan berkata, Subhanallah, Alhamdulillah, sambil mundur. Karena Abu Bakar mundur, maka Nabi pun maju. Itu jadi dalil boleh imam masbuk, ya, boleh imam masbuk. Jadi kalau misalkan di sini imam sudah mengimami, imam yang aslinya baru datang terlambat, tahu mundur aja nggak apa-apa, lanjut. Sholat berjamaahnya nggak usah diulang dari awal, dilanjut saja. Nah, beres sholat kemudian Nabi menegur Abu Bakar, kenapa kamu saya suruh melanjutkan sholat, kok kamu mundur?
Kata Abu Bakar, tidak layak anaknya Abu Quhafah mengimami Rasulullah. Itu pantas, itu sopan, gitu. Dan itu jadi dalil. Abu Bakar kan ngangkat tangan, alhamdulillah boleh itu dilakukan di dalam sholat, tidak batal. Kalau batal Nabi menyuruh mengulangi lagi sholatnya. Ini enggak, ya. Asal tong alhamdulillah teh pas mendengar di pos RW gol Persib, alhamdulillah. Wah, teman alhamdulillah namun di luar sholat itu mah ya nggak bisa. Lalu Nabi tanya sahabat, kamu kenapa menegur dengan pakai tepukan tangan? Ya. Tepukan tangan itu buat ibu-ibu. Nah ini at-tasbih lirrijal wa tasfik lin nisa. Tasbih itu untuk laki-laki, tepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi kalau begini atau begini itu buat ibu-ibu. Kalau kamu mah subhanallah aja, subhanallah, agar imam kemudian teringat ada apa gitu ya. Jadi itu sababul wurudnya. Tapi para ulama menjelaskan nggak boleh tepuk tangannya kayak tepuk tangan pramuka. Ya, nggak boleh itu tepuk tangan main-main, nggak boleh dibawa dalam sholat. Ya, nggak boleh. Jadi kata Imam An-Nawawi, tepuk tangannya menepuk tangan, ya, atau ya menepuk tangan yang sebelah kiri kan sedang begini. Insya Allah keras itu juga. Ya. Tamatkannya apa mang? Kemudian hadis berikutnya dari Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir, dari ayahnya Abdullah bin Syekhir, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan di dadanya Aziz, gitu ya, Aziz itu terenyak, terisak-isak. Kazizil mirjal, seperti panci yang mendidih, ngampul gitu ya, naik turun. Minal buka, karena menangis. Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat, asal memang menangisnya terkait dikir ya. Orang nangis naon, timnas eleh, Persib eleh, cerik. Kalau menangis ada yang meninggal juga itu kan manusiawi ya, bukan terkait hiburan. Kemudian ini dari yang tadi saya sebut, kata Ali, aku dari Rasulullah itu punya 2 lawang pintu ya, karena di dalam hadis dijelaskan rumah Ali itu di tengah-tengah rumah Rasul, jadi pondok mertua indah. Nah, Ali dan Rasul itu, makanya kan ada hadisnya Rasul membangunkan Ali ngagador kamarna teh. Udang tahu bercan hararudang membangunkan sholat malam. Ya. Nah, fakuntu idza itu, kalau aku mau masuk Rasul sedang sholat, kan lawang pintunya sama ya, maka Rasul tanah nahali, misalkan tahu kan gerak kaki dari luar sudah tahu ya, kedengaran. Ketika mau masuk bismillah yang sholat, maka Nabi oh Ali tahu, oh Nabi sedang sholat, tunggu dulu. Jadi berdehem sebagai isyarat untuk di dalam sholat, untuk melindungi sholat, tidak membatalkan sholat. Asal tong dehem ketika sholat subuh atau sholat tarawih gara-gara imam panjang, batal itu mah. Karena protes di luar yang diatur syariat ya. Ya sering ingatkan, nah cite bapak abdi sholat subuh ahman we da panjang, da anger deh ahman mau dipondokeun dipanjangkeun we. Nggak boleh cite, kecuali dem itu terkait melindungi sholat. Tadi kan Nabi nggak mau terlewat agar Ali tidak melewat. Oh tahu Nabi sedang sholat, tunggu dulu begitu. Kalau ada tamu juga ya gegedor misalnya lama ya, kalau nggak dikeraskan suara Allahu Akbar, kalau sedang tanggung ya. Ini Nabi sholat di rumah pasti sholat sunat ya, sholat sunat pasti disirkan. Ya kalau dijaharkan mah nggak perlu, tapi kalau kita sedang sholat sir, itu tamu, assalamualaikum ya, jangan dijawab waalaikumsalam, gitu. Oh tahu ada gitu, tunggu gitu. Tapi kadai banyak ngangkat telepon, sadawai,
tutup deui kita nelpon deui nanaonan cenah. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, aku pernah bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau ketika melihat Rasulullah SAW menjawab kepada para sahabat yang salam kepada beliau ketika beliau sholat. Nah ini yang tadi saya sebut sahabatnya, sahabat yang belum tahu. Maka kata Bilal, beliau berisyarat dengan membuka telapak tangan, maksudnya tahan, tidak menjawab. Ya. Jadi kalau dia aman tengarti, terus dia mengucap salam kayak anak kecil begini, udah isyarat. Ya. Kemudian hadis nomor 240 ini dalil Nabi pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, berarti cucunya. Zainab kan putri kedua Nabi. Kalau Nabi sujud disimpan dulu, kalau Nabi berdiri diais kembali, digendong kembali. Ini jadi dalil sholat sambil menggendong anak tidak membatalkan sholat. Dan dalil berubah gerakan sholat selama di dalam sholat tidak jadi sholat. Kan kalau menggendong pasti begini, kalau menyimpan kan pasti begini. Ini bukan gerakan sholat, tapi dalam rangka menjaga sholat nggak apa-apa. Makanya kata Imam Syafi'i, sholat sambil lihat mushaf, membuka halaman nggak membatalkan sholat, karena itu di dalam sholat. Kecuali nya gerakan atau muka HP ningali status ke sholat batal itu. Ya. Terakhir kata Nabi, bunuhlah dua hewan yang hitam ketika sholat, yaitu al-hayyah ular, wal aqrab dan kalajengking. Dan tentu berlaku semua hewan yang membahayakan seperti kalajengking dan ular, dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi bunuh dulu, udah dibunuh kemudian selanjutkan sholatnya. Ya, meski membunuhnya itu cukup lama misalkan, ya. Tapi kalau sekiranya kita sudah berkurang konsentrasinya, ya sudah mulai lagi sholat dari awal. Ini jadi dalil, kalaupun dibatalkan boleh membatalkan sholat karena hendak membunuh hewan. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat seputar syarat sholat. Ya, tidak boleh ada obrolan gerakan lain di luar sholat. Tapi kalau gerakan itu dalam rangka sholat, kemudian obrolan hanya dengan Allah, meski pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, maksud saya lewat doa dzikir itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu ngobrol dengan orang lain. Mangga pilih ayat pertarosan. Silakan Pak Ji. Dalam sholat yang tadi mengeluarkan angin, tapi tidak kadang-kadang dari perut gitu ya, sudah apakah itu membatalkan atau enggak. Kemudian yang keduanya, ini kalau hujan besar ke masjid itu banjir di daerah sini, artinya kaki pasti kotor gitu ya, tapi nggak ke celana. Apakah nggak mungkin nggak mustahil yang najis ada ya, apakah harus dulu lagi atau hanya cukup dibasuh kaki. Yang ketiganya satu lagi ya tadi ya, saya ingin minta penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan, artinya gini, hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tadi saya mendengar bahwa ini hadis dhaif tapi bisa dipakai. Nah, artinya apakah memang dari sanadnya itu dhaif itu diragukan kurang kuat, ataukah pengertiannya, kalau pengertian saya dhaif itu bukan dari Rasulullah gitu ya. Nah, tapi hanya yang katanya baik bisa dipakai. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Yang pertama yang disebut ngeluar angin yang membatalkan sholat itu kalau dari dua jalur kata para ulama, ya. Yang jalur depan ya saluran kencing, dan jalur belakang keluar angin tentu salah satunya di jalur belakang. Kalau masih di perut itu sudah kita bahas hadisnya, selama belum terdengar suara, belum tercium bau berarti tidak batal sholatnya. Masuk angin saja, dar-der di dalam itu nggak batal sholat. Yang kedua terkait air hujan, karena lebih banyak yang sucinya itu hadis sumur budoah yang awal. Karena kolam itu banyak airnya, meski ada bangkai anjing, airnya tetap suci.
Kenapa? Karena air yang banyak tidak akan terkontaminasi oleh najis. Air hujan pun saya yakin demikian. Kecuali kalau jelas-jelas airnya dari selokan yang ada kotorannya. Kalau air Cilencang ya becek itu enggak najis karena hanya tanah dan air. Cuma tentu harus dibersihkan karena kotor. Ya, saya bersih-bersihnya cai hujan ada bekas tanahnya, ada bekas nodanya, tetap harus dibersihkan agar tidak mengotori masjid. Hadis doif itu ada banyak derajat. Kalau yang Bapak maksud bukan dari Nabi itu hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Hadis doif itu hadis yang disampaikan oleh rawi yang lemah hafalan. Saya akan pernah kasih contoh ya Bapak-bapak. Ada yang ngasih tahu ke saya. Contoh misalkan tadi, Pak Ustad, truk kesik to sumping itu anak taranalar hadis Quran oge teu maju-maju hafalanna. Saya percaya enggak? Anaknya anak bodoh. Mau percaya enggak Bapak? Ada anak bodoh, Pak Ustad, truk kesik udah datang. Percaya mau? Sok. Begitu ya. Jadi kalau dalam kasus-kasus tertentu yang dia hanya menyendiri, kita boleh tidak percaya sebagai kehati-hatian. Tapi kalau ternyata kita mau berkemas, ada lagi Pak RT, Pak Ustadz truk to sumping. Nah Pak RT mah kuat. Ya. Maka hadis yang doif itu ya dari anak nu bodoh tadi ya, punten atau yang kurang cerdas jangan bodoh itu jadi terangkat jadi kuat. Saya kan tadi menyebut ini hadis doif dikuatkan oleh hadis yang sahih dan sudah dijelaskan tadi hadis-hadis sahihnya. Kenapa ulama memakai hadis doif? Itu ijma ulama ya. Jangan memahami bahwa kitab hadis yang nggak ada hadis doif cuma dua, Bukhari dan Muslim. Tapi bukan berarti Imam Bukhari nggak pakai hadis doif. Buktinya di kitab Al-Adabul Mufrad beliau nulis banyak hadis doif. Ya, karena tadi hadis doif yang terkuatkan oleh keterangan-keterangan lain. Ya, begitu Pak Haji. Ya. Jadi beda kalau hadis yang tadi Pak Haji bukan dari Nabi, itu hadis maudhu yang memang dibuat oleh para pemalsu hadis. Kalau ini marawiyat ustad, kan ustad teh beda-bedanya. Aya ustad nu pinter, aya nu sedeng, aya nu punten badal. Nah, ustad badal di Baitur Rahman gitu. Apakah ustad badal di Baitur Rahman otomatis jumatannya tidak sah? Kan enggak, cuma dalam hal tertentu kita kan hati-hati takut salah nih ustad menjelaskannya. Konfirmasi ke ustad lain, ya. Ke ustad siapa? Ustad siapa? Oh, benar berarti benar. Gitu. Hadis dhaif itu. Yang lain silakan. Mangga. Dalam situasi tertentu di Ustaz, kadang-kadang juga dalam salat nih, dalam satu rakaat itu pikiran itu melayang memang gitu ya. Boleh dibatalkan ya? Enggak, kan tidak membatalkan sholat pikiran melayang kemana-mana. Kalau begitu nanti setiap sholat terus dibatalkan. Pak Haji itu mau udah jadi rahasia umum, danya orang teh sholat teh hese malah beung wae. Rahasia umum ya. Jadi begini kata para ulama, sholat khusyuk itu memang sholat level tinggi, di mana kita hati betul-betul takut. Sok anu sieun da moal malawung fokus we kayak bapak nyetir ban sieun tabrakan fokus ya gitu. Nah itulah sholat. Tapi untuk mencapai itu ada berbagai makom, di antaranya sholatul mujahidin, sholat orang yang jihad. Apa jihad? Dia berusaha melawan lamunannya. Jadi kalau bapak malawung lawan pak, konsentrasi lagi, konsentrasi malawung di lawan lagi, jangan dibatalkan sholatnya ya, karena tidak membatalkan sholat. Bacaan berjalan cuma pikiran namanya Mohon tuh itu. Jadi tak ketiap bagaimana balikan lagi
Kamana deui balikan lagi. Itu para ulama begitu menjelaskan. Itu namanya sholatul mujahidin. Ya. Dan kita akan mendapatkan pahala seukuran jihad kita. Sejauh mana kita berusaha untuk konsentrasinya. Begitu. Enggak. Tidak boleh menambah gerakan dalam sholat. Tapi saya lihat itu maaf ya. Saya lihat bisa kayak di TV. Itu orang-orang kalau lagi sholat ya, sepertinya menambah gerakan itu lumrah saja. Memerlukan apa? Tapi dan itu berkali-kali. Mohon penjelasannya kira-kira gerakan-gerakan apa yang diperbolehkan nanti diperbolehkan dari sholat. Yang pertama saya lupa lagi tadi Pak. Yang ketika sholatnya biasa gitu. Ketika sudah sholat. Oh iya najis ya. Kalau kita baru tahu beres sholat ternyata najis, itu ada dua pilihan. Yang lebih selamat Bapak ulangi lagi ya. Tapi kalau tidak mengulangi lagi pun tidak jadi soal. Dalilnya apa? Nabi pernah sholat, lalu dikasih tahu oleh Jibril, itu di sandal kiri kamu ada najis. Lepaskan gitu ke Nabi. Sahabat pun pada ikut semua karar itu. Ya. Beres sholat, Nabi tanya kenapa kamu begitu? Cenah lihat Nabi, ya. Melepas sendal dialungkeun, jadi marukana gerakan sholat anyar. Kata Nabi, barusan Jibril ngasih tahu di alas kaki saya ada najis, maka dilepas. Dan Nabi nggak balik lagi sholatnya dari awal kan? Nah, jadi boleh. Cuma kalau untuk meyakin tadi merasa tidak afdol, mau diulang lagi silakan. Mengulang sholat 2 kali kan boleh, ya. Asal jangan dirutinkan. Yang kedua terkait menambah gerakan. Selama itu bukan gerakan yang mengganggu sholat, ya, makan bagian dari sholat dibolehkan. Dan gerakan di luar sholat itu kalau banyak, itu para ulama sepakat itu batal sholat. Cuma memang gak sepakat itu banyak itu berapa kali, itu gak ada batasannya. Maka dari itu kita pakai urfi sajalah pemahaman kita. Kalau itu menimpa saudara kita terus itu daik eureun gurak-gerik wae, ya udah kita tegur. Nggak boleh mas terus kabeh garong. Pakaian itu tinggal ditegur saja. Tapi kalau memang punten ya kadang kita nggak enak dengan sabuk ya begini nggak apa-apa kan demi menjaga kehusuan sholat kita, begitu Pak Haji. Jadi intinya sepakat para ulama di dalam hal kalau banyak gerakan di luar sholat batal. Kalau sesekali boleh untuk membantu sholat kita. Cuma memang nggak sepakatnya di bilangannya. Kalau di mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali batal. Tapi nggak ada dalilnya, itu fikih. Ya. Jadi kita kembalikan saja ke urfi kita lah, ke pemahaman kita. Ini kalau dalam taraf yang tidak wajar terlalu sering, kita tegur saja. Itu nggak boleh bergerak-gerak seperti itu, batal sholatnya. Cukup mungkin Pak Haji ya. Nanti kita lanjut di kajian yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.